Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim, amin, wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa fadilatul umara il-qurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-haiba'il a'idza rahimakumullah. Salam cinta, salam takzim mari sama-sama kita sampaikan wabil khusus kepada segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat dan kesepuhan setempat, yaitu kampung Bunut. Apa? Enggak, kampung Bunut. Oh ya. Tapi asalnya Pasir Jaya lain. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Abah Haji Cana, dan juga kepada Al-Mukarram Ustadz Ambi, kepada Al-Mukarram Ustadz Bukhari, dan juga kepada Al-Mukarram Ustadz Ali, dan juga kepada semua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Habib sebutkan nama-namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari juga kita doakan mudah-mudahan kita doakan para alimul ulama kita, para kesepuhan kita, para tuan-tuan guru kita, agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal. Begitu pula wabil khusus salam penghormatan ini Habib sampaikan kepada seluruh pengurus daripada DKM Masjid Al-Hikmah. Masjid apa? Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah. Wabil khusus yaitu kepada Bapak Ketua DKM yaitu Al-Mukarram Abah Haji Talib, dan kepada seluruh kepengurusan Masjid Al-Hikmah. Doakan mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan dari kehidupannya dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Akhirnya teristimewa, langsung saja salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam yang penuh dengan keberkahan ini kita semua hadir yaitu dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa malam hari ini yang hadir banyak, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Di sini kita memperingati maulidnya Nabi, hadir bersama para alimil ulama. Duduknya kita di sini dengan para tuan-tuan guru kita, mudah-mudahan
Ini semua Allah jadikan satu asbab, satu wasilah yang dimana Allah turunkan rahmatnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh cepat Allah berikan jodohnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, karena waktu sudah malam, langsung saja nasihat demi nasihat tadi telah kita sama dapati. Mauizah demi mauizah pun telah sama kita dengarkan dari guru-guru kita tadi yang telah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sebelum Habib lanjut, Habib mau tanya, masih ingat yang disampaikan guru kita? Kurang kompak, masih ingat apa tidak? Masih ingat tidak? Bu, masih napas? Alhamdulillah. Masih ingat yang disampaikan guru kita tadi? Insya naon? Margona naon? Penceri siapa? Masya Allah, tahan encan ke isuk, encan ayah sejam 2 jam enggak po. Awas, Masya Allah, sayang ilmu sayang mangkana lamun kiai ajengan keur nerangkeun ulah sok ngobrol bae. Atuh ieu mah kiai keur nerangkeun keur ceramah, atuh nyana mah asik bae ngobrol. Mangkana asup kuping kanan keluar kuping aya nu kitu. Bagus teh culek nu keluar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah hadirin wal hadirat, malam ini urang kumpul sadayana dalam rangka memperingati maulidna anu mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari terus kita curah dan terlimpahkan kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar. Siapa beliau? Tiada lain tiada bukan, beliau adalah kekasih terbesar kita dunia dan akhirat, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya yang tercinta, kepada para zuriyahnya yang tercinta, para sahabatnya yang tercinta, tabi'in tabi'at, para salafun salih, para alimin ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, maulidnya Nabi adalah salah satu momentum yang sangat luar biasa bagi umat Islam, adalah salah satu momentum yang sangat sakral, yang dimana di sini mengandung persatuan umat Islam. Jadi kita bukan hanya mau mengagungkan Rasulullah, bukan hanya kita di sini mau kumpul-kumpul biasa, tapi di sini kita bersatu bersama untuk daripada menjunjung keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan untuk diri kita mengambil hikmah dari maulidnya Nabi untuk kita terapkan dalam diri kita masing-masing, saudara. Baik daripada sirah perjalanan hidup beliau, baik daripada suka duka dakwah beliau, baik segala tantangan dan rintangan yang beliau dapati saat menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara,
Itu semua kita jadikan salah satu saudara introspeksi dalam diri kita. Untuk apa Habib? Agar kita lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita makin cinta sama Kanjeng Rasul, agar kita makin dekat sama Kanjeng Rasul, agar kita jangan jauh dari Nabi Muhammad. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ulah jauh ke Kanjeng Rasul. Mangkanata para alimil ulama mengarang kitab maulid eta teh untuk dibaca pikeun urang, agar apa? Supaya kita tahu bagaimana keistimewaannya Kanjeng Rasul saat hidup dan saat dilahirkannya, saudara. Mangkana ayat kitab maulid berjanji, ayat kitab maulid diba, ayat kitab maulid burda, ayat kitab maulid syimtud darar, ada kitab maulid ad-diya unami, ada syaraful anam, dan masih banyak yang lainnya, saudara. Para ulama-ulama asy-syafi'i, saudara, yang mereka bermadzhabkan syafi'i, mengarang atau daripada mengisahkan kelahiran yang sangat istimewa, yaitu adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam kitab Maulid Syimtud Darar ada Habib Ali Al-Habsyi, saudara, pengarangnya seorang wali yang sangat besar di zamannya, saudara. Beliau ini sangat luar biasa, seorang wali besar, guru daripada ratusan dan ribuan para wali, saudara. Beliau mengarang salah satu kitab maulid yang menjelaskan bagaimana keistimewaan saat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau, saudara, dalam kitabnya? Fahina qaruba awan wati hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judi ilahi ala ahli wujudi tasid wa alsinatul malaikatu bitabsiri lil alamina ta'id, saudara. Subhanallah, luar biasa. Ketika detik-detik akan tiba kelahiran insan yang mulia, insan yang tercinta, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Semua alam jagat raya, langit, bumi, mereka berhias diri. Mereka semua bersuka cita, bergembira akan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Begitupun dengan seluruh malaikatul mukarrabin. Mereka berbaris dengan sangat rapinya dari timur hingga ke barat, saudara. Mereka semua dengan wajah yang berseri-seri, bergembira, dan lisan mereka bergemuruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Luar biasa, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, tahu kalimat tasbih? Bunyi kalimat tasbih tahu? Nyaho kumaha bunyina? Subhanallah. Euy penrepeh. Geus tunduk gitu. Geus ngantuk. Geus ngantuk encah. Bisa kalimat tasbih? Subhanallah walhamdulillah wallahu. Ayo orang baca kabehan supaya leungit tunduhna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Semua keluarin suaranya yang semangat. Allah
Allah ya Allah 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 ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Salli wa sallim wa barik. Semua malaikat senang saat dilahirkan Nabi Muhammad. Malaikat senang menyambut kelahiran insan yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan dalam keadaan bersujud, menunjukkan patuh ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bercelak mata dengan indahnya, menunjukkan keindahan yang telah diberikan oleh yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terputus tali pusarnya, bersih lagi suci saudara. Luar biasa kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kemuliaan yang Allah berikan untuk insan yang tercinta. Untuk kita punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Habib mau tanya, jawab yang kompak. Nabi Muhammad mulia tidak? Ya. Kurang semangat. Mulia tidak? Mulia. Agung tidak? Agung. Betul? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Agung kita punya Rasul, mulia kita punya baginda Nabi besar Muhammad. Rugi lamun orang umatna tadaik deket dengan kanjeng Nabi. Rugi kalau kita selaku umatna tadaik dekat dengan kanjeng Nabi. Nggak mau dekat sama Rasul, nggak mau kenal kanjeng Rasul. Bahkan apalagi kalau kita nggak mau nurut akan perintah kanjeng Rasul. Masya Allah. Rugi, nyaho rugi bu, nyaho rugi, rugi. Makanya awas, ayo melalui mimbar Maulidiyah yang pertama Habib mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, dekatkan lagi diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalin kanjeng Rasul sama anak-anak kita di rumah. Kenalin Nabi Muhammad sama anak-anak kita di rumah. Terapkan akhlak mulia Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Terapkan beliau pribadinya, daripada jiwa dan raganya beliau yang begitu sangat indah saudara. Perkenalkan kepada anak-anak kita di rumah. Bagaimana caranya Habib? Dengan membaca bagaimana sirah-sirah daripada perjalanan hidup beliau, yaitu yang termaktub di dalam kitab-kitab maulid saudara. Baca, kasih tahu, ceritakan kemuliaan Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kita dekat sama Nabi Muhammad. Masya Allah, lamun ieu mah anak orang didekatkan kanu artis bae artis. Oh, karena artis beta tong tingali tas si eta tangke sia gedenya jadi si eta tah. Loba duitna asup TV. Tah, kan dideketkeun jeung Kanjeng Rasul. Betul. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu. Awas, hati-hati saudara. Masya Allah, kalau dekat sama Kanjeng Rasul, ikut ajaran Kanjeng Rasul, insya Allah orang bakal selamat dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara, yang kedua langsung aja Habib singkat. Begitu sangat mulia kalau kita bahas kelahiran Nabi Muhammad, gak bakal ada beresnya Pak. Bahkan lisan ini gak bakal sanggup mengungkapkan begitu sangat-sangat indahnya saudara insan yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, maka daripada itu singkat saja karena waktu sudah malam. Begitu sangat mulianya kita punya Nabi Muhammad, begitu sangat agungnya kita punya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib mau tanya, cinta enggak kita sama Nabi? Cinta ente karena Kanjeng Rasul? Resep teu karena Kanjeng Rasul? Bogoh teu karena Kanjeng Rasul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta sejati adalah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Nabi Muhammad ini bersambung akan kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yahsyarul mar'u ma'aman ahab. Akan dikumpulkan nanti manusia pada hari akhir dengan orang yang ia cintai, saudara. Kalau orang di dunia cinta karena Kanjeng Rasul, cinta sama Nabi Muhammad, kayak di yaumil akhir orang bahkan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Tapi lamun di dunia orang jauh karena Kanjeng Rasul, tercinta karena Kanjeng Nabi, jauh karena Kanjeng Nabi, deketlah karena artis bintang film. Apalagi kita nu ayeuna film nonton nu Korea teh no. Hah? Hah? Drakor. Drakor. Nondi. Eta naon? K-pop. Nondi. Blackpink. Ya Allah ya Rabbi, Gusti nu agung. Awas kalau kita cinta kepada mereka semua orang-orang fasik, nanti di yaumil akhir kita akan dikumpulkan dengan mereka semua orang-orang fasik tersebut, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya ayo mulai, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nikmat sehat, mumpung masih ada nikmat umur yang Allah berikan, perdekat diri orang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mau tanya, cinta nggak sama Kanjeng Nabi? Cinta tidak sama Kanjeng Rasul? Betul? Kalau cinta itu butuh pengorban. Kalau cinta tanpa pengorbanan, eta ngaranna cinta palsu. Lamun cek ABG zaman ayeuna PHP. Nah, PHP Bu, naon artina? Nu kenceng. Hah? Naon? Pemberi harapan palsu. Tak ketinggalan dia banget nage. Masuk diberi harapan palsu. Wah, di pacaran biasa dikawin ente. Betul. Pas lepok biasa ditinggal, makanya ulah pacaran. Masya Allah. Awas, hati-hati saudara ya. Kalau cinta itu butuh pengorbanan. Begitupun cinta kita sama Nabi Muhammad. Sudah sampai mana pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Sudah sebanyak apa pengorbanan kita untuk Rasulullah? Sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk agama Allah? Sampai mana saudara? Ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Agar apa? Agar menjadi introspeksi bagi diri kita, saudara. Cinta itu butuh pengorbanan, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ibu diberi istilahnya dia apa? Suaminya cinta tapi cintanya palsu, nyeri apa enggak? Nyeri tak? Nyerinya di mana? Hah? Dianakan baik tapi nah. Masya Allah, luar biasa saudara ya. Jangan cinta palsu sama Nabi Muhammad. Jangan kita cuma ngomong cinta sama Rasulullah, cinta tapi kita nggak mau ikut aturan Nabi Muhammad, tapi kita nggak mau negakin syariat Nabi Muhammad, tapi kita nggak mau jalanin perintah Nabi Muhammad, tapi kita nggak mau saudara menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita nggak mau menerapkan akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad. Kita ngaranna cinta palsu. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ikut aturan Nabi Muhammad, terapkan akhlak mulia Nabi Muhammad, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, jalani segala apa yang diperintah Nabi Muhammad, jauhi segala apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takarak ngaranna cinta. Oh iya mah ditanya Udin, sia cinta ke Nabi? Cinta be. Udin. Baju saya sholat subuh jam sabaraha Din? Jam 10. Ayah nu kitu ayah. Ayah nu kitu. Coba. Masya Allah, Bu, cinta karena Kanjeng Rasul, betul. Harus taat sama karena eta ajaran Kanjeng Nabi.
Nabi kudu taat ke suami ulah manyun bae kasalaki iya masuk manyun bae kasalaki. Ya Allah, salaki balik ngojek menang 50 menang 100.000 balik manyun. Ataukah emang diisu naon bae di pangkalan ngobrol bae ieu. Masya Allah, syukuri salaki pulang gawe atuh beres senyuman. Lain di panyunan diberesin senyum supaya semangat kebesokan harinya. Untuk apa? Untuk mengais rezeki kembali, untuk ikhtiarnya makin semangat. Lamun di manyunan baik mual semangat besokna. Betul. Mual semangat. Akhirnya nyana menang duit 20.000 rek balik pasti yang di panyunan dia yang pamajikan. Mual balik aing sekalian. Lamun geus kitu kumaha? Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Mangana kudu taat ka salaki, Masya Allah, bantu doa di rumah. Suami cari kerja, suami yang mengais rezeki, suami yang ikhtiar, istri yang berdoa. Betul apa tidak? Pak geus ngopi can seru aing ge. Allah. Pak, kita sebagai lelaki kepala rumah tangga jadi imam yang baik. Kita harus hargai istri di rumah. Ulah ieu mah babejak nagawe lembur horeng kulit ke imah janda. Aya gitu aya. Mudah-mudahan dia mah eueuh. Loba. Masya Allah. Dia mah sedetik. Masya Allah. Kurang kudu hargai istri di rumah. Moal sukses kurang lamun Allah bantuan doa ti istri di imah saudara. Moal berkah rumah tangga lamun urang tak kompak. Tapi lamun kompak, istri taat sama suami menghargai istri, insya Allah bakal amin ya rabbal. Indah kalau kita terapkan syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilu ajaran Nabi terapkan, ajaran Kanjeng Rasul anu diajarkan jeung para alimin ulama ayeuna. Diajarkan bagaimana caranya Nabi dulu rumah tangga. Oh begini saudara, ikuti, jalani. Sunnahnya tegakkan, akhlak Nabi terapkan, insya Allah hidup kita akan berkah dunia dan akhir. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Dan sekarang buat anak-anak muda, siap ikut Rasulullah? Siap jadikan Rasul sebagai panutan? Siap jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadikan Rasulullah sebagai idola kita para pemuda-pemudi Islam. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Jadikan beliau sebagai panutan jalan hidup kita. Terapkan akhlak mulia Kanjeng Rasul dalam jiwa-jiwa kita saudara. Tancapkan cinta kita sama Nabi Muhammad agar kita menjadi generasi muda Islam yang terbaik, yang akan datang bisa memperjuangkan ulama-ulama nantinya saudara. Amin ya rabbal alamin. Ya kenapa? Karena pemuda adalah subhanal ya berijalul God. Pemuda saat ini adalah pemimpin yang akan datang saudara. Kalau pemudanya cinta sama Nabi saat ini, pemudanya dekat sama ulama, cinta karena Kanjeng Rasul, doyan pengajian, ikut daripada pengajian saudara, berakhlak mulia, insya Allah agama orang kaharepna akan dipimpin ke para pemuda-pemudi Islam yang aman, adil dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Tapi lamun pemudana ayeuna jauh ke masjid, pemudana jauh sholat 5 waktu, pemudana jauh ke ulama, tadaik ngaji. Masya Allah ditanya cek Arizia kunaon tadaik sholat berjamaah di masjid. Lah aing masjid gesok ripuh baik. Nu ieu beda paham, Nah akhirna mencontohkan hal yang tidak baik
kepada generasi masih muda kita, saudara. Makanya orang kudu bersatu, Pak. Kudu bersatu. Sebab tindak tanduk orang eta ditingali ku batur. Tindak tanduk kita dilihat sama orang. Dan hati-hati kalau sampai kita membuat orang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung dosana ku urang nanti. Auzubillahi min. Makanya lamun pemuda-pemudi Islam na bager, pemuda-pemudi Islam na bagus, mau ngaji dekat ulama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, masya Allah, insya Allah generasi muda kita akan bagus. Betul apa tidak? Tapi kalau pemudanya hancur, saudara, pemudanya jauh dari ulama, pemudanya jauh dari Nabi, pemudanya jauh dari masjid, pemudanya saudara senangnya mabok-mabokan, senangnya judi, senangnya narkoba, bagaimana keadaan agama dan negara kita yang akan datang nantinya, saudara? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Komo zaman ayeuna luar biasa, maksiat di mana-mana. Dahsyat tantangan menjaga iman, godaan kita dalam menjaga iman luar biasa. Ayeuna Habib rek naros maksiat ayeuna loba teh saeutik. Ya di tempat urang, pokoknya ulah jauh-jauh ke tempat urang bae maksiat loba teh saeutik. Loba teh saeutik. Betul. Nu dagang jual minuman-minuman keras tadi kampung-kampung loba teh saeutik. Anu perjudian loba teh saeutik. Narkoba. Betul. Perjudian. Nu ngadu kotok. Nu ngadu burung. Nande. Nu main ludo. Aya. Masya Allah. Maha kaharapna ieu negara jeung agama Gusti, masya Allah. Betul. Maksiat loba naon anu kabeh aya ayeuna mah. Betul. Dulu mah maksiat jauh ayeuna di tengah kota, atuh ayeuna mah maksiat asup ke imah-imah. Naon eta Habib? TV. Boga TV. Eta TV 24 jam tayangan muter. Filmna muter 24 jam, eta ngedekatkan orang ke Allah teh ngajauhan. Mendekatkan atau menjauhkan? Betul. Boga TV. Jangan ngajauhan. Boga TV. Menjual bae Habib mangkreditan lunas. Masya Allah, koma ayeuna apa urang haranak. Eta ayeuna di TV di Indosiar aya hiji tayangan lelaki eueuh benerna. Salah bae eta lelaki dinya. Betul. Naon ngaranna tah? Hah? Kumaha? Aku siapa nonton TV Pak? Masya Allah, Habib rek naros ayeuna urang kalobaan duduk nonton TV ta duduk ngaji. Nonton TV ta ngaji. Betul. Urang ayeuna lobaan ningali TV ta Al-Qur'an. Ningali TV ta Al-Qur'an. Bener. Ngaku. Masya Allah, eta karakter encan HP. Atuh ini ge boga Facebook. Makanya lo baru ketipu. Masya Allah, wah aku dipoto mah di profil aja cantik luar biasa putih, goreng editan. Ya Allah cek anak muda, iya di Facebook ya gelis amat, iya bikang ya awewe iya. Masya Allah banget na putih, nges iya mah iya wanita masa kini. Akhirnya dikontak ngajak ketemuan, begitu ketemuan mukanya masa lalu. Orang ini ketipu tahu kan siapa aku Facebook tak? Betul? Masya Allah, ayo jawab yang kompak. Seringan buka handphone apa seringan buka Al-Quran? Seringan lihat HP apa Al-Quran? Seringan lihat Facebook apa Al-Quran? Seringan lihat WA apa Al-Quran? Seringan lihat daripada Instagram atau Al-Quran? Betul? Takbir. Jujur siapa?
kumaha kaharepna ya agama lamun umat Islamna jauh ti Al-Qur'an. Makana masya Allah Gusti nu agung. Bu masih napas? Alhamdulillah. Ulah sok di harapan TV baik. Masya Allah, gara-gara TV akhirnya sholat lalai. Betul apa tidak? Gara-gara TV akhirnya sholat kita tinggalkan. Gara-gara TV kita ribut sama anak rek nonton bola, ibu yang nonton sinetron. Perebut ribut no ayah. Tak gara-gara TV. Masya Allah luar biasa saudara, zaman ayeuna mah kurang kudu hati-hati. Loba kemaksiatan di mana-mana. Oh, lamun urang rek pretelan hiji-hiji, moal habis saudara. Banyak sekarang maksiat geus, makana urang deket jeung ulama, ulah jauh ka ulama, deket urang jeung agama, agar apa? Agar kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal. Apalagi masya Allah tadi maksiat banyak, perjudian di mana-mana, narkoba di mana-mana. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Akhirnya ditambah lagi jablay di mana-mana. Betul? Betul? Nyaho jablay? Nyaho tuh? Hah? Cabe-cabean? Dongdot? Nyaho? Di mana-mana ini mengambak. Masya Allah Gusti nu agung. Masya Allah. Ditambah deui eta encan angges aya deui hiji. Naon Habib? Parab maung. Nyaho parab maung? Nyaho teu? Eta anu lelaki tapi gayana kayak awewe tah. Beng. Parab maung eta ngaranna. Betul? Waktu ayeuna bencong di mana-mana masya Allah, unggal putih mangkal di itu tadi citra. Oh, masya Allah Habib balik ceramah dari Curug, lewat Cukang Gali, lewat ke Citra, tanaun ngarang jembatan non? Hah? Jembatan Genit cenah tah. Nahan ben nusok mangkal. MC. Jembatan? Gedenya loba parab mau ya. Masya Allah. Begitu anak-anak FPI keluar saudara, lewat, dia lari. Dia cabut itu sepatunya, dia ada omprol. Masya Allah. Betul. Jadi parab mau non? Bencong. Aduh nggak sih akhir zaman Pak, nggak perlu makanya hati-hati dia orang hidup di akhir zaman. Kuncina orang deket jeung ulama, lobakan ngaji, lobakan sholawat dan istighfar. Masya Allah, udah jauh ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, berjamaah bareng-bareng, tobat orang kepada Allah, lobakan istighfar, lobakan maca sholawat. Ayo nama, Masya Allah. Akhir zaman makanya hati-hati. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak umat Islam yang hadir pada malam hari ini. Saya mau tanya, maksiat banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Siap jaga kampung kita dari maksiat? Siap pertahankan kampung kita dari munkarat? Betul? Takbir. Siap lawan maksiat? Siap lawan perjudian? Siap lawan minuman keras? Siap lawan narkoba? Betul? Takbir. Maksiat banyak luar biasa. Sekarang saudara muncul lagi. Apa itu Habib? Penghinaan kita punya agama bermunculan saat ini di mana-mana saudara. Betul apa tidak? Kemarin belum lama kita punya Rasulullah SAW yang malam hari ini kita peringati maulidnya saudara. Dihina ibadah Allah, dihina, dibuat karikaturnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang ajar saudara. Eta dihina ku budak Prancis. Bagus ya di Prancis, lamun aya di Banten beak sia. Betul. Bagus di Prancis. Nyaho Prancis? Nyaho Prancis? Atuh eta perapatan Cikupa. Betul. Di Prancis Pak, dihina kita punya Rasulullah, dibuat karikaturnya.
Begitu ditegur oleh orang-orang muslim, saudara, apa jawab mereka dengan entengnya? Dia jawab, kebebasan berekspresi. Kurang ajar, saudara. Betul? Oh, masing-masing kebebasan berekspresi. Oh, kata dia menghina kita punya Nabi, kebebasan berekspresi untuk mereka. Enggak, kita enggak ridho Nabi kita dihina. Betul apa tidak? Saya mau tanya, Nabi Muhammad dihina, kita ridho apa tidak? Nabi Muhammad dinistakan, kita ridho apa tidak? Nabi Muhammad dilecehkan, kita ridho apa tidak? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita nggak ridho Nabi Muhammad dilecehkan, saudara. Kita nggak ridho Nabi Muhammad dilecehkan, dihina ibadah Allah. Kenapa, saudara? Ini Nabi Muhammad luar biasa. Oh Habib, kan dulu zaman Rasul Nabi Muhammad dulu dakwah dihina diem saja. Diludahi pun Nabi Muhammad diem aja, nggak balas. Udahlah, maafin aja penghina-penghina Nabi. Nggak bisa, saudara. Yuk sengenah batok siang ngomong. Masya Allah. Kalau Nabi itu kepribadinya, Nabi nggak marah, saudara. Nggak marah. Tapi kalau udah urusan agama Allah, kalau sudah berkaitan dengan Allah, sudah berkaitan dengan syariat, Nabi bangun dari duduknya, saudara. Merah Nabi punya wajah, merah Nabi punya mata, saudara. Nabi marah kepada orang-orang yang mengganggu agamanya, yang mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepribadinya Nabi nggak marah, saudara. Betul? Tapi kalau untuk agama, marah. Kita punya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya awas, hati-hati. Sekarang ini banyak penyusup-penyusup yang mau melemahkan perjuangan umat Islam, saudara. Masya Allah. Lamun rek nyaho dalil tentang bagaimana hukuman seorang yang menista agama, tentang hukuman bagaimana orang yang menghina Rasulullah, lamun hayang nyaho dalilna, silahkan tempo di kitab, yaitu daripada As-Saiful Masdul ala man sabbar Rasul. Itu kitab karangan ulama daripada Asy-Syafi'i, saudara. Tangan yang sangat luar biasa. Apa artinya? Pedang terhunus bagi para pencela Rasul, saudara. Oh, sorot nama kitabnya. Kalau ini penista Nabi Muhammad, penghina Nabi, suruh minta maaf dia nggak mau, suruh taubat dia tidak mau, maka hukuman yang pantas bagi mereka yaitu adalah hukuman mati, saudara. Betul? Betul. Namun orang buka pemajikan orang dihina ku batur, orang marah tante. Marah tante. Bu, ibu boga selaki ibu digoreng-goreng ku batur, marah tante. Marah teh. Iya Kanjeng Rasul yang nanti akan memberikan syafaat kelak kepada kita, saudara. Yang nanti akan memberikan pertolongan di hari akhir kepada kita, saudara. Dihina, dinista, kita umat Islam wajib marah, saudara. Luar biasa, Masya Allah. Makanya hati-hati, saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Saya mau tanya sekali lagi, Nabi Muhammad dinistakan, kita marah apa tidak? Kurang kompak, marah apa tidak? Betul. Siap lawan para penista agama, siap lawan para penista Rasulullah. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Durarun Kamina karangan Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani, saudara, bahwasannya dikisahkan, diceritakan dulu, saudara, yaitu di satu tempat Mongol namanya, saudara, berkumpul ribuan orang Mongol. Ini orang Mongol, saudara, berkumpul ribuan, saudara. Di situ berkumpul, berdiri penguasa Mongol. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau hina kita punya baginda Nabi Muhammad. Dihina Kanjeng Rasul oleh ini penguasa Mongol. Ribuan orang, saudara, di depannya. Dihina kita punya Nabi, dicela kita punya Rasulullah. Di dalam peribuan orang tersebut perkumpulan, ada anjing pemburu di situ, saudara. Ada anjing pemburu, saudara. Apa yang terjadi? Oh, saat ini penguasa Mongol sedang menghina Nabi Muhammad dengan asiknya, saudara. Ini anjing tadi berontak, ngamuk, saudara. Wow, ngamuk tidak karuan, akhirnya lepas dari ikatannya, saudara. Ini anjing langsung berlari tepat menuju mereka. Begitu sampai di depan penguasa
penguasa Mongol, dia hajar itu penguasa Mongol, habis badan dan wajahnya dicakar-cakar oleh anjing tersebut, saudara. Dipisahin sama orang banyak saat itu, ditarik ini anjing, saudara. Begitu setelah dipisahkan, apa yang terjadi? Ada seseorang bertanya, kamu sih hina Nabi, kamu sih hina Nabi Muhammad. Akhirnya ini anjing marah. Apa jawaban nih penguasa yang menghina Nabi? Dia jawab, oh dia marah bukan karena saya menghina Nabi, tapi dia marah karena saya saking semangatnya dan mengacung-acungkan ini jari, saudara, kata dia. Dan hewan pemburu itu memiliki insting yang kuat. Akhirnya dia anggap saya memberikan perintah untuk menyerangnya. Oh, kagak kapok ini anjing, begitu diikat lagi dengan kencang, saudara. Dipisahkan lagi, ini penguasa kagak kapok, dia bangun lagi. Dia berdiri di atas mimbar, dia hina kembali kita punya baginda Nabi. Dia cela lagi Nabi, dia hina lagi Nabi, saudara. Kalau pertama pakai tangannya begini, yang kedua dia diam, saudara. Dia diam nggak pakai tangan. Oh, dengan asiknya dia hina Nabi, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Itu anjing yang tadi sudah anteng tiba-tiba ngamuk lagi, marah lagi ini anjing, saudara. Tiba-tiba luar biasa ini anjing marah tidak karuan, lepas, saudara. Dia langsung kembali menuju ini orang tersebut, saudara. Langsung dia loncat, dia gigit kerongkongan ini penguasa Mongol yang menghina Nabi sampai mati saat itu juga, saudara. Oh, luar biasa. Cinta karena kanjeng Nabi, cinta sama Rasulullah. Tinggal di kitab Durarul Kamina karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saudara. Jelas di situ, saudara. Bahkan apa? Pada saat peristiwa tersebut 40.000 orang Mongol masuk ke dalam agama Islam, saudara. Alhamdulillah, luar biasa, saudara. Maka jangan macam-macam dengan Nabi Muhammad, jangan main-main dengan Rasulullah, jangan main-main dengan Nabi Muhammad, saudara. Orang ayana hidup di dunia mau bisa naon tanpa ayana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu Habib mau tanya semua yang hadir pada malam hari ini, siap bela kehormatan Nabi? Siap bela Rasulullah? Siap bela agama? Betul? Kalau besok ada orang yang menistakan Nabi Muhammad, dia batal lawan. Kalau besok ada orang yang menghina Nabi Muhammad, dia batal lawan. Betul? Siap lawan? Siap lawan? Betul? Takbir. Nu ngehinana boga bedil. Nyaho bedil? Senjata. Nu ngehinana di lindungan nu boga senjata. Dia batal lawan. Boga tembakan. Lawan. Ditembak dia. Lawan. Wani. Berani. Siap mati untuk Rasulullah. Siap bela Nabi Muhammad. Demi Allah, kita umat Islam, saudara, tidak akan satu langkah pun mundur untuk membela kehormatan baginda Nabi besar Muhammad. Takbir. Kita gak bakal mundur umat Islam, apalagi orang Banten, saudara. Orang Banten terkenal bagaimana bela agama dan negaranya, betul? Kita gak bakal mundur siapapun mereka yang coba-coba hina kita punya Nabi, siapapun mereka yang coba-coba hina kita punya agama. Demi Allah, kita akan lawan mereka sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang Banten dilawan, dia tembak ngabul. Betul? Orang Banten dilawan, saudara. Maka sekali lagi Habib mau tanya, kalau besok ada orang yang hina Nabi Muhammad, dia atau lawan? Walaupun mereka punya senjata, mereka punya kekuatan, mereka banyak uang, dia atau lawan? Siap lawan? Betul? Semuanya angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya. Semuanya angkat tangannya, semuanya takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Luar biasa, saudara. Masya Allah. Penghina Nabi didiamin makin lama makin ngelunjak, betul apa tidak? Itu kayak si Abu Janda tuh. Tahu Abu Janda? Tahu Abu Janda? Itu
Abu Janda muntah kucing. Ngomong jeplak batok tepaham agama mondok ente naon ente nyaung naon sorot ente kitab kuning ente ngomong sok paling pinter agama.